rahmat dan salam bahagia. Yang terhormat Ibu Rokidah SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Semikir. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 04 Semikir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya hingga di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga inti yaitu pemaparan modul 1.4 oleh dua calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Sutono SPD dan Ibu Sri Hartati SPD. Acara yang keempat tanya jawab atau lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 oleh calon guru penggerak. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Rokidah SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak diberi kesempatan, yaitu kesempatan nikmat dan kesempatan untuk mengikuti acara pada saat ini. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu Guru SD 04 Semikir yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi calon guru penggerak atas nama Bapak Sutono dan Ibu Sri Hartati, yang mana pada kesempatan ini kita banyak mendapatkan ilmu yang mereka sampaikan nanti. Dan alhamdulillah untuk SD 04 Semikir sudah keempat kalinya belajar bersama dengan guru penggerak, dan insya Allah kalau CGP yang sekarang ini nanti dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, nanti kita bersama-sama mengikuti apa yang disampaikan dalam pengimbasan modul 1.4 yang mereka sampaikan. Kita nanti ambil positifnya, kita belajar bersama. Semoga nanti apa kekurangan yang ada di SD 04 Semikir mohon Bapak Ibu untuk disampaikan. Kita harapkan
jawaban yang sesuai dengan harapan kita. Semoga nanti yang mereka sampaikan dari Bapak Sutomo maupun Bu Sri Hartanti ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi panjenengan semua sebagai guru, bagi saya sebagai kepala sekolah, dan bagi siswa-siswi kita, supaya kita ke depan menjadi sekolah yang semakin baik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Barangkali nanti malah mengganggu berjalannya acara ini. Kita berharap supaya acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti pemaparan modul 1.4 budaya positif oleh calon guru program angkatan 10 Ibu Sri Hartanti SPD. Kepada Ibu Sri Hartanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rokidah SPDSD, yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru hebat serta tenaga pendidikan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Sri Hartanti, ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak pada akhir modul 1.4. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini bukan berarti saya itu pandai, ya, tapi di sini saya merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu untuk mendiseminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam pemaparan kali ini ada beberapa yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum ke pertama itu, coba saya punya SPP dulu ya Bu. Silakan Bapak Ibu guru untuk maju ke depan. Baris di sini ya Bu. Melingkar. Nanti gurunya kalau ada kata Eli langsung telunjuk tangan di sebelahnya itu dipegang, ya. Jadi
gini. Ya, tangannya temennya. Nanti pokoknya nanti kalau ada kata Eli, saya menyebutkan kata Eli. Bapaknya Eli langsung dicekel kayak gini. Pokoknya posisinya kayak gini ya. Satu pegang satu nunjuk berarti. Jangan dipegang dulu. Pokoknya kayak gini. Semuanya kayak gini. Nanti kalau saya pas ngomong kata Eli langsung dicekel telunjuknya temennya. Paham? Contoh, Eli langsung dicekel. Satu saja nyekelnya. Oh iya, benar nyekel. Iya. Begitu ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Dalam sebuah keluarga dalam sebuah rumah ada satu keluarga itu mempunyai 4 anak kembar, yaitu Ella, Eli, aku megang siapa? Iya. Elo dan Ella. Iya, pokoknya posisinya kayak gini. Suatu hari Eli pergi. Gitu ya Bu, silakan kembali ke tempat, tepuk tangan. Itu sekedar untuk merefresh pikiran kita. Dan kembali ke sini, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang dirancang itu kita harus berprinsip pada pembelajaran berdiferensial. Apa sih berdiferensial? Yaitu pembelajaran yang memusatkan pada peserta didik, yaitu sesuai dengan kebutuhannya, dan pembelajaran yang berorientasi dalam pengembangan karakter, yaitu tujuan utamanya yaitu profil belajar Pancasila. Masih ingat profil belajar Pancasila itu apa saja? Masih. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Satu. Berdiri coba Bu, berdiri. Kita nyanyikan profil belajar Pancasila. Sambil gerakan ya Bu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan rukun, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Paham Bu? Ya. Ada 6 profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernarratif dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di dalam teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi. Tolong perhatikan praktek. Coba mengepalkan tangan Bapak Ibu guru. Semuanya saya pada dengan itu mengepalkan tangan, di dalamnya ada sebuah barang yang berharga di dalamnya, ya. Di dalamnya ada barang berharga, entah itu menurut Anda itu uang atau emas. Lah, teman satunya ini merebutnya dengan sekuat tenaga. Coba diperhatikan. Dengan sekuat tenaga ingin merebutnya.
Anda lakukan? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang ini Berusaha dengan keras untuk mendapatkannya. berusaha untuk Dengan keras untuk mendapatkannya, ya. Masing-masing punya pendapat sendiri. Jadi kalau ada yang merebutnya, nyampaikan. Udah saya ambil. Ya. Itu menurut saya. Jadi ada beberapa ilusi dalam teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ternyata yang kita pegang itu, yang kita bisa mau ngasih atau tidak, itu hanyalah siapa? Diri sendiri. Dia mau tak kasih atau enggak kan kita. Jadi yang bisa mengontrol itu bukan orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Jadi murid itu yang mengontrol ya murid itu sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid. Ini hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tuh. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu tidak boleh. Orang dewasa ya tidak boleh memaksa walaupun itu anak kecil. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ya, realita kebutuhan kita sama. Ternyata sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan kita ternyata berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Antara panjenengan dan temannya itu berbeda-beda gambarannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Namun teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan sesuatu hal yang salah, dia merebut makanannya temannya itu, jangan langsung dicap salah, tapi kemungkinan dia ada tujuan-tujuan mereka sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu, ya. Model berpikir menang kalah, yang teori kontrol model berpikir menang-menang. Lanjut. Disiplin positif. Apa sih yang menurut pikiran Anda di benak Anda itu disiplin itu apa kira-kira? Kalau ada kata disiplin itu menurut panjenengan itu apa? Mentaati aturan. Apa Pak? Mentaati peraturan yang ada. Sama, mentaati peraturan. Yang di benak Anda memaksa. Disiplin positif. Iya. Disiplin positif berarti taat pada aturan. Taat pada aturan. Disiplin positif. Disiplin di sini yaitu artinya belajar. Belajar apa? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi yang namanya disiplin inginnya itu tumbuh dari diri sendiri, tidak hanya karena aturan. Ya, saya melakukan ini seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi seorang pendidik di dalam melakukan sesuatu itu tidak terpaksa, tidak karena ada aturan. Itu seharusnya harus ada dari dalam sendiri, dari diri sendiri, yaitu motivasi
intrinsik. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang ada, contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi diantaranya ada di dalam profil pelajar Pancasila tadi ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar tertib. Itu nilai kebajikan yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian ada juga dalam IBO Primary Year Program, yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, kemudian menghargai, saling empati, percaya diri dan komitmen. Dalam keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan diantaranya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Di sini saya punya suatu permasalahan di dalam kelas saya. Setiap hari resah. Saya resah dengan apa yang dilakukan salah satu murid saya, yaitu dia suka merebut makanan temannya, ya, merebut bekal teman-temannya. Kira-kira kenapa dia itu merebut makanan temannya? Kira-kira kenapa? Kemungkinan dia tidak bawa bekal atau tidak bawa uang saku, terus lapar dan meminta tidak boleh, bisa jadi. Berarti karena dia kelaparan ya. Ya Bu, kenapa? Apa tadi? Jadi dalam kelas saya itu ada salah satu anak itu suka meminta paksa makanan temannya. Mungkin dia punya alasan apa? Suka usil. Berarti dia usil ya. Puas. Dia puas setelah melaksanakan itu. Iya. Dia itu alasannya apa kok dia kok ngambil makanan temannya? Itu ya. Jadi dia usil, dia kelaparan, dia itu tidak. Kenapa? Tidak dikasih. Oh iya, bisa juga minta tidak dikasih, terus dia merebut dengan paksa ini. Lah, anak seperti itu, jadi jangan langsung dicap, langsung dimarahi. Jadi kemungkinan dia itu kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, semuanya aman. Berarti dari kasus tadi ada salah satu kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar itu? Sebagai seorang pendidik, di dalam menemukan kasus seperti itu, kita harus bagaimana? Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Ibu? Ada 5. Di antaranya yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di antaranya yaitu kebutuhan yang primer ya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Jadi anak tersebut tadi kemungkinan kebutuhan bertahan hidupnya itu salah satunya tidak terpenuhi. Jadi dia melakukan sesuatu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kita semua butuh kasih sayang. Ya Pak tidak Ibu? Ya. Kita hidup tanpa kasih sayang bagaimana rasanya? Hampa katanya. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita itu juga perlu ada kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
menjadi bagian dari kelompok. Itu perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan berarti harga diri, ingin dianggap, ingin dihargai. Contohnya walaupun dalam satu kelas ada ketua kelas, anak-anaknya yang lain ingin saya guru yang menyiapkan seperti itu ya, dia itu ingin dihargai. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Ingin dianggap menjadi, ingin memimpin, ingin dianggap berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas, ya, mandiri, memiliki pikiran, mencoba hal baru, ya. Kayak tadi makanan tadi, karena dia bosan dengan makanan yang diberikan ibunya, jadi dia ingin mencoba hal baru. Oh, itu makanan kok lain ya, jadi direbut seperti itu. Yang selanjutnya itu kesenangan. Kesenangan yaitu humor, selalu tertawa, kesenangan mereka. Ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang melakukan perbuatan itu ada 3 motivasi tadi ya. Di antaranya yang satu, seumpamanya ibu-ibu berangkat itu harus sebelum jam 7. Kenapa ibu melakukan hadir itu harus sebelum jam 7? Takut terlambat. Mungkin ada motivasi tertentu. Takut terlambat. Takut terlambat. Ibu Didi kenapa? Kenapa tuh? Ya gajinya tak dipotong. Ibu ini Memberi contoh terbaik buat siswa. memberi contoh yang terbaik. Mungkin karena takut dimarahi sama ibu kepala sekolah juga bisa ya. Ini ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi yang biasanya dilakukan bapak ibu semua, ya. Apalagi muridnya, ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Murid melakukan sesuatu, dia harus mengerjakan tugas biar tidak dihukum, biar tidak diomel-omelin sama gurunya. Yang kedua yaitu mendapat imbalan. Mendapat imbalan tadi. Bu Anis berangkat tepat waktu karena katanya itu biar gajinya tidak dipotong. Berarti ada motivasi imbalan ya. Ini atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ada motivasi yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini cirinya Bu Umi, ingin menjadi contoh bagi murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu di dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya, di antaranya ini ya. Paham Ibu? Lanjut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya? Peserta didik kita itu suka kadang kena hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi. Apa sih hukuman? Bedanya apa? Kalau hukuman biasanya itu tidak terencana, itu tiba-tiba. Kalau tidak mengerjakan PR, ujung-ujung gurunya langsung, ayo push up 5 kali. Itu termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang ingin terjadi, tidak ingin dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu namanya hukuman. Langsung terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya itu konsekuensinya. Bedanya apa? Kalau konsekuensi itu terencana, diberitahu dulu. Nanti kalau tidak mengerjakan tugas, nanti kamu berdiri dengan satu kaki ya. Berarti kan anak sudah tahu. Itu namanya konsekuensinya. Oh, berarti saya kalau tidak mengerjakan tugas,
nanti saya di ini loh, suruh berdiri satu kaki. Nah, jadi kita tahu harus itu dulu terencana, disepakati dengan semua murid. Jadi muridnya tahu apa tidak? Tahu. Beda dengan hukuman, langsung terjadi tiba-tiba. Murid tetap dibuat nyaman karena apa? Muridnya sudah tahu dia melakukan kesalahan, ya konsekuensinya itu. Sikap guru selalu memotivasi murid. Jadi guru itu selalu menyemangati murid kalau melakukan kesalahan biar anak tidak merasa bersalah. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi kalau melakukan kesalahan kita rebut bareng-bareng. Itu namanya restitusi. Posisi kontrol guru. Di dalam menghadapi suatu masalah, kita sebagai guru punya posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di antaranya nih, saya punya kasus setiap upacara ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ada beberapa contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Di antaranya pertama yaitu penghukum. Penghukum biasanya langsung hormat kepada pendeta selama 1 jam ya kamu, seperti itu. Itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu itu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman itu ada lembutnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi anak itu merasa kayak sebagai temannya, yaitu ya tolong bantu ibu dong sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa kan? Seperti itu. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi kamu tahu harus lengkapi atribut untuk upacara selanjutnya. Jangan kamu ulangi lagi. Itu pemantau, jadi sesuai dengan aturannya. Yang kelima, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini contohnya. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu ada solusinya, ya. Jadi anak tahu. Kalau sebagai manajer itu anak tahu, oh iya berarti saya harus begini, ya. Saya tahu kesalahan ini dan saya harus seperti ini. Itu contoh sebagai manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini kira-kira yang bagus sebagai guru, kita harus berposisi pada posisi apa ya Bu? Manajer. Ibu? Teman. Ya. Masing-masing berbeda-beda. Coba saya mau tanya, merefleksikan dalam selama pembelajaran ini di kelas ibu bapak, selama ini saya ternyata itu posisi kontrolnya itu sebagai apa? Coba diingat-ingat selama ini saya di dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik kita itu posisi kontrolnya sebagai apa? Bu Umi? Teman juga ada, manajer ada, pernah Semua pernah. Penghukum pernah? penghukum pernah penghukum. Ternyata pernah semua. Bu Ani? Iya, pernah semua. Pernah semua. Bu Didi? Pernah semua. Pernah semua. Sebagai teman juga pernah. Pak Tono? Iya, pernah semua. Urus?
Apa? Semua tapi menghukum tidak. Menghukum tidak pernah. Anak tidak pernah dihukum seumpamanya, ayo nulis 100 kali. Tidak pernah. Ya, bagus. Kemungkinan kita sebagai guru ya, kita melakukan semua ini semua. Nah, setelah saya belajar pada modul ini, ternyata yang menurut saya terbaik itu sebagai manajer, walaupun kadang emosi kita suka tidak terkontrol, ya. Lanjut. Nah, coba tebak, ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tahu? Membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Umi? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya, coba kita buka. Apa jawabannya? Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah? Pemantau. Punya Pak? Pemantau. Yang kita buka. Penghukum, ya. Tidak pernah benar, ya. Tidak pernah benar dalam masalah ini. Lanjut. Nah, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, dibuka manajer apa bukan? Iya, betul manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Iya, teman. Coba buka. Iya, betul teman. Lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Ayo. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, kita lihat juga betul pemantau. Lanjut. Nah, di dalam pembelajaran tentunya kita harus membuat keyakinan kelas dulu biar apa? Biar pembelajaran berjalan dengan lancar dan berpusat pada murid. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Kira-kira apa? Kalau keyakinan kelas itu apa? Keyakinan yang disepakati oleh semua siswa, sedangkan peraturan kelas merupakan peraturan yang dibuat oleh sepihak dari pihak sekolah. Iya, betul. Keyakinan itu pertama kita sepakati dulu satu kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat dari sekolah. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Dan di dalam membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak ya, biar tepat, biar dilakukan dengan maksimal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dan disepakati bersama. Lanjut. Contoh penerapan keyakinan kelas yaitu ada langkah-langkahnya, prosesnya. Yang pertama yaitu tanyakan dulu pada murid, kita itu pengen kelasnya itu nanti suasana kelasnya itu seperti apa selama nanti proses pembelajaran. Impian kelasnya itu bagaimana? Kita tanyakan kepada semua murid. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Jadi disepakati dulu. Ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi dari beberapa ini mungkin bisa dijadikan satu ide, seperti semuanya melakukan upacara,
merupakan disiplin. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas. Ide-ide itu dituangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian tanda tangani dan merupakan kesepakatan kelas itu ya. Lanjut. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi itu di dalam sebuah permasalahan, biasanya kita sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya tidak luput dari permasalahan anak didik kita. Di dalam menemukan sebuah permasalahan, kita dianjurkan untuk melakukan segitiga restitusi. Apa sih? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, ya. Kamu melakukan tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi stabilkan dulu. Anaknya itu dibuat nyaman dulu. Yang kedua yaitu apa? Validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan seperti ini adalah perbuatan yang salah, ya. Langsung divalidasi, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oh ya, validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan kenapa kamu melakukan seperti ini, ya. Ada alasan-alasannya. Jadi alasan-alasan setelah menanyakan dan jawabannya alasan-alasan itu, validasi tindakan yang salah itu bahwa tindakan kamu adalah salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan atau kesepakatan yang dibuat di kelas bagaimana? Ternyata anak itu mengakui bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Dan pada langkah yang ketiga itu ada solusinya untuk memperbaiki kesalahan ini. Lanjut. Ini tadi ya langkah-langkahnya, yaitu biasanya pertanyaannya itu langkah pertama menstabilkan identitas. Pertanyaan dibuat wajar, ya. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Semua manusia itu tidak sempurna. Kadang kita juga, bapak atau ibu juga melakukan kesalahan. Bapak atau ibu bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi. Lanjut. Validasi tindakan yang salah itu biasanya pertanyaannya menanyakan tadi ya, menanyakan alasannya kenapa kalian melakukan seperti ini, padahal kamu melakukan ini adalah lebih buruk dari ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Langkah ketiga yaitu apa sih? Menanyakan keyakinan yang telah dibuatnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian solusinya itu seperti apa untuk memperbaiki masalah ini. Contoh penerapan segitiga restitusi ya kemarin waktu saya punya masalah di kelas, saya selesaikan dengan segitiga restitusi melalui 3 tahap ini. Anak saya bawa ke kantor untuk berdialog, ya, menanyakan pertama namanya ya tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kegiatan yang salah, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan
Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan ini semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan modul 1.4 disiplin positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Harkati. Sangat menarik, sangat bermanfaat sekali buat kita terutama para pendidik dan untuk sekolah kita SD Negeri 0 Pasmikir ini. Untuk acara berikutnya yaitu lain-lain atau tanya jawab, saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada para peserta desiminasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan Bapak Sutono. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan tentang segitiga restitusi. Ketika di sekolahan kita sudah melakukan segitiga restitusi, tapi ketika sudah di luar ruangan, anak melakukan hal yang sama. Berarti apa yang harus kita lakukan? Atau mencari alternatif lain atau di restitusi lagi? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama akan langsung dijawab oleh pemateri atau ditampung dulu. Monggo, barangkali ada peserta lain yang bisa menjawab. Saya ulang pertanyaan dari Bapak Sutono. Saya menyimpulkan tadi bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari guru, tetapi dia masih berbuat kesalahan di luar atau secara diam-diam dia tetap melakukan kesalahan padahal sudah direstitusi oleh gurunya. Apa yang akan dilakukan? Seperti itu ya Pak Tono. Mau langsung dijawab? Mencoba menjawab. Nanti barangkali ada yang menambahkan. Biasanya di dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan cara segitiga restitusi, itu kadang saya melihat mimik wajahnya Pak. Dia bombong apa tidak? Kalau berarti kalau dia sudah merasa berteman, sudah bombong, sudah saling menerima, berarti dia kemungkinan tidak terjadi hal yang seperti itu lagi. Tapi kalau masih ada rasa dendam, ya, nanti belum selesai untuk menyelesaikan segitiga restitusi itu, belum sampai tahap yang ketiga, masih terus digali sampai anak itu benar-benar menerima di antara kedua belah pihak itu. Bahwa barangkali ada tambahan Ibu Kepala Sekolah, masih ada ancaman seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Mohon diulang Bu Harkati tentang tiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan ya. Yang kedua validasi dan yang salah. terus yang ketiga Menanyakan keyakinan di kelasnya. keyakinan di kelasnya. Berarti kalau suatu saat itu ada anak yang bermasalah sudah dipecahkan dengan segitiga restitusi tadi, tapi di lain waktu masih melakukan lagi dengan masalah yang sama. Nah, menurut saya pribadi ini ya, berarti saat
menstabilkan itu kemungkinan anaknya masih belum stabil, ya. Perlu dilakukan. Jadi langkah yang pertama dikala menstabilkan itu dibuat anak benar-benar dibuat nyaman terlebih dahulu, tidak ada rasa dendam, ya. Itu salah satu jawaban dari saya pribadi. Mohon yang lain bisa menambahkan. Monggo, barangkali ada tambahan Umi. Kira-kira ada tambahan? Menurut pengalaman Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin ketika melakukan restitusi bersama guru dan teman yang tadi ada masalah dengan dia, mungkin sama belum stabil, ya. Terus setelah direstitusi, meskipun sudah sepakat dia tidak akan melakukan lagi karena dia sadar bahwa dia melakukan keyakinan keras sudah tidak melaksanakan keyakinan keras dengan baik, dia sudah sadar, tetapi diam-diam dia masih berbuat tidak disiplin di luar sekolah atau mungkin dengan teman yang tadi masih dendam. Jadi menurut saya melakukan pendekatan dari hati ke hati. Berarti mungkin kalau butuh bantuan seorang guru bisa, apakah perlu bantuan dengan kedua orang tua atau tidak dalam restitusi, Bu? Boleh ya. Bisa. Ya mungkin kita selaku guru sudah melakukan restitusi, melakukan pendekatan dari hati ke hati, kita terus gali dia sampai benar-benar dia mendapatkan atau stabil dalam identitas dirinya sendiri. Kemudian jika masih tetap kurang berhasil, mungkin kita sharing, masuk menghubungi orang tua yang bersangkutan dan kita menceritakan apa yang terjadi terhadap anaknya di kelas, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Pak? Ya, Bagaimana Pak? Setuju? Ada pendapat lain Bu Guru? Tidak. Cukup? Cukup. Waktu saya berikan ke moderator. Tadi baru satu pertanyaan dari Pak Sutono, apakah ada lagi? Saya buka kembali diskusinya. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup acara diseminasi pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa hari ini? Siapa yang hari ini tidak masuk? Kenapa? Ya, kita doakan semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan ya. Kelas 6 bisa. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Semangat ya. Tepuk semangat. Hari ini Bu Guru akan mencoba membuat keyakinan kelas ini. Kalian pengen seperti apa sih kelas kita sebelum pembelajaran? Ya, sebelum pembelajaran kita mulai nanti di semester ini
kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian pengen kelas kita itu punya keyakinan apa saja? Contohnya, kelas kita harus bagaimana? Bersih. Terus bagaimana dengan teman-teman? Seperti itu. Kalian kepengen seperti apa? Nanti kalian tulis di kertas ini ya. Ini akan saya bagi satu-satu. Kalian tulis di sini. Silakan kalian tulis punya keyakinan apa untuk kelas kita. Silakan pulpennya siapa? Sudah? Sudah. Silakan dipikir. Saya pengen kelas kita. Kalau sudah, kalian tempelkan di papan tulis ini. Silakan. Ya, silakan. Tempelkan satu-satu. Ya, sekarang kalian sudah menempel. Saya akan bacakan satu-satu. Coba guru dibantu untuk membacakannya. Sini ya, Bibi, bacakannya. Yang pertama, apa Bi? Bersih, kelas bersih setiap hari. Berarti kebersihan kelas ya, menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Tertib, boleh. Terus saling menghormati, bagus. Saling menghormati. Terus datang tepat waktu, datang tidak terlambat. Terus menaati
jadwal. Terus saling rukun, ya, bersama teman harus rukun, nggak boleh bertengkar. Lagi saling menghargai, menghormati, boleh saling menghargai. Terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kalian dengan teman tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kita harus saling berteman. Nah, ada lagi menjaga kebersihan kelas, sudah tadi ya. Saling menghargai, menghormati, datang tepat waktu. Terus apa lagi? Oh ya, mengerjakan tugas, ya. Mengerjakan tugas. Apalagi? Apa ini? Menjaga kebersihan, saya ini kelas kita bersih. Disiplin. Disiplin itu boleh disiplin pakaian kamu harus sesuai jadwal hari itu. Kemudian apa lagi? Mengikuti upacara bendera setiap mengikuti upacara bendera. Nah, itu ya. Saya ingin kelas kita menjaga lingkungan. Sudah termasuk kebersihan. Nah, silakan. Ini merupakan keyakinan kelas kita. Maka kalau kita sudah membuat keyakinan ini harus diamalkan. Dilaksanakan. Siap untuk melaksanakan kelas kita? Siap. Oke? Ya, tepuk semangat. Apa kabar? Baik, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Yuk, dipersilakan. Salam. Kenapa terlambat? Saya tidur larut malam, Bu. Silakan duduk. Coba coba tugasnya. Ada yang tidak mengerjakan tugas? Saya, Bu. Silakan sini ke depan. Habibi, kenapa kamu datang terlambat dan ternyata tidak mengerjakan tugas? Saya bangun kesiangan karena semalam tidur sampai larut malam, Bu. Apakah kamu tidur malam itu untuk belajar? Tidak, Bu. Saya tidur sampai larut malam karena bermain game. Dan akhirnya saya lupa tidak mengerjakan tugas. Jam berapa kamu tidur? Jam 11 malam, Bu. Karena saya bosan ibu dan bapak sibuk semua bekerja sampai malam. Akhirnya saya bermain game saja, Bu. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu saat sekolah juga pernah melakukan hal seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kamu bisa menyelesaikan hal ini, termasuk pada orang tua. Sudah
sudah, jangan menangis. Mari kita selesaikan dengan orang tuamu juga. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Teman satu kelas. Iya, saya memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal seperti biasanya dan akan mengerjakan tugas yang diberikan. Saya juga akan memahami dan mengerti keadaan orang tua saya yang sedang. Apa harapanmu, Habibi? Ibu tahu kalian anak yang baik dan mampu merubah hal ini menjadi lebih baik lagi. Ya sudah, sekarang kamu kembali ke bangku dan semangat ya. Siapa? Oh, yaudah suruh ke sini ya. Fiska, Asia, kalian tahu nggak kenapa ibu panggil? Ibu mau menanyakan apakah benar Fiska sengaja menjadikan Asia? Saat saya mengantuk dan saya sengaja diarahkan sehingga saya terjatuh dulu. Apa benar Fiska? Benar. Apa kamu ada masalah? Asia, Fiska? Iya Bu, saya tidak suka dengan Asia karena tadi waktu ulangan tidak mau memberikan contekan kepada saya. Ibu hargai kejujuran kamu, Fiska. Tapi, apakah kamu tahu kalau tindakan kamu itu salah? Iya Bu, saya tahu. Ibu tahu semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu saat itu sekolah dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya Bu. Apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama teman satu kelas? Harus rukun teman-teman. Teman-teman siapa saja tidak boleh kontak saat ulangan. Iya, benar sekali. Ketika ulangan kita tidak boleh menyontek dan kita tidak boleh dengan prestasi teman kita. Jika Asia ingin seperti Fiska, apa yang harus Fiska lakukan? Belajar dengan rajin Bu. Dengan kesalahan kamu lakukan terhadap Asia, apa yang akan kamu perbuat? Minta maaf Bu. Nah, sekarang kalian bermaaf-maafan, tetap rukun dan selalu semangat dalam belajar. Bapak, Ibu tahu Fiska anak yang baik, pasti bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Habibi, kelas 6 dari SDN 04 Semingkir. Perasaan saya diajari oleh Ibu Sri Hartati sangat menyenangkan, baik dan peduli dengan saya, mampu menumbuhkan budaya positif di benak, sehingga saya sangat senang. Terima kasih Ibu Sri Hartati. Perkenalkan, nama saya Fiska. Saya sangat senang
senang diajari oleh Ibu Sri Hartati. Orangnya baik hati dan peduli dengan siswa serta mampu menumbuhkan budaya positif. Saya merasa senang telah diberikan restitusi oleh Ibu Sri Hartati. Terima kasih.